Di sini gambaran umum saya ingin sampaikan bahwa untuk teknis penggunaan Sirekap itu merupakan salah satu alat bantu yang nantinya akan menghitung perolehan suara dari tingkat TPS hingga ke tingkat provinsi. Jangan lupa subscribe YouTube channel dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di sini gambaran umum saya ingin sampaikan bahwa untuk teknis penggunaan Sirekap itu merupakan salah satu alat bantu yang nantinya akan menghitung perolehan suara dari tingkat TPS hingga ke tingkat provinsi. Penggunaannya itu ada di KPPS. Jadi KPPS, fungsi dari Sirekap ialah pendokumentasian, memfoto hasil perolehan suara itu, apapun bentuknya, di koran, di papan, triplex, di tangan, itu difoto. Nanti akan naik ke tingkat PPK untuk nantinya diproses dalam Sirekap web. Kenapa harus menggunakan Sirekap? Sirekap ini untuk membantu mempercepat proses perhitungan, juga membantu agar tidak terjadinya kesalahan perhitungan dari tingkat bawah ke tingkat yang paling tinggi, yaitu di provinsi, sehingga kita mengantisipasi hal-hal kecurangan yang terjadi, sehingga penggunaan Sirekap dapat membantu kita. Masyarakat juga langsung dapat mengetahuinya, karena dalam aplikasi Sirekap ada satu item yang disebut item publish. Item publish itu merupakan item yang setelah diproses, diselesaikan proses perhitungannya, itu akan dipublish, sehingga masyarakat dapat tahu berapa jumlah perolehan suara yang didapati oleh salah satu pasangan calon. Nah, ini syarat teman-teman di bawah, baik KPU, PPD, dan juga PPS serta KPPS dapat membantu proses ini. Ingat, kerja Sirekap ini transparan. Kalau ada pun yang bermain, itu berarti di luar dari Sirekap, aplikasi Sirekap. Jadi aplikasi Sirekap itu mencatat, memfoto, dan mengupload ke dalam aplikasi Sirekap, baik Sirekap mobile, Sirekap web, hingga sampai kepada nanti rekapitulasi di tingkat provinsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, namun lebih jelas teknisnya ada di kabupaten, mungkin saya disampaikan ya Pak Kondif. Oh, baik. Nanti Pak Kondif saya dari data KPU Kabupaten akan menjelaskan secara terperinci. Namun saya harap dukungan dari semua Pak PJ Bupati, kita wilayah KPU 8 Kabupaten ini memang terkendala jaringan. Namun solusi yang kami ambil, Pak Sekretaris saya kemarin sudah pengadaan Starlink untuk membantu 8 KPU Kabupaten. Jika berkenan, Pak PJ bisa juga membantu kami untuk memproses kelancaran jaringan internet di wilayah-wilayah tertentu yang ada di Tolikara. Nanti juga izin Pak Kapolres bisa dibantu soal jaringan internet. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan. Shalom. Dengan Kapolres, Dandim, dengan Forkopimda, kami sudah bicarakan kemarin bahwa hasilnya mekanisme yang sudah hasil koordinasi dari atasan saya, KPU Provinsi Papua Pegunungan Divisi Data, sudah koordinasi dengan KPU RI. Hasilnya adalah kami pleno akan dilakukan menggunakan Sirekap, tidak menggunakan PDF berumus lagi. Jadi print di hasil tidak akan dibagikan, ya. Jadi teman-teman PPD nanti tolong pahami itu. Hasil kesepakatannya, mengingat kondisi geografis di Tolikara, jaringan, sumber daya manusianya, terus hal-hal teknis yang menghambat, kami sudah menemukan solusi, yaitu titiknya kami akan taruh untuk perekapan Sirekap itu kami akan taruh di Tolikara dengan bantuan beberapa Starlink yang sudah disediakan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Jadi tempatnya di Aula Gidi, dilakukan Sirekap itu untuk menghasilkan D-hasil, lalu D-hasil ini akan dipakai untuk pleno tingkat kabupaten. Begitu. Jadi teman-teman PPD, ya teman-teman PPD tolong perhatikan di lapangan. Saksi
sama Pandis itu jangan diusir. Kalau bisa mereka harus ada di situ. Itu merupakan asas dan pedoman pemilu yang harus kita tegakkan di Tolikara. Ya, wajib ya. Jadi pada saat perekapan, PPD yang akan diberikan akun oleh komisioner KPU Kabupaten, akun akan diberikan di situ pada saat rekapan sirekap. Ya, pada saat rekapan, saksi Pandis akan menyaksikan sama-sama di situ. Saksi dari Bupati, saksi dari Gubernur, dan Pandis akan sama-sama menyaksikan perekapan sirekap itu untuk menghasilkan hasil. Ya, jadi teman-teman di lapangan nanti tolong. Terus yang tidak kalah penting, kalau sudah mendapatkan hasil rekapan di tingkat TPS, teman-teman di distrik PPD nanti tolong dibuat pleno tingkat distrik. Jangan sampai masyarakat kejar lagi ke kabupaten. Ya, tolong di pleno di tingkat distrik. Kalau sudah lakukan pleno tingkat distrik, nanti teman-teman akan dibantu oleh teman-teman bagian operator. Nanti akan dibantu di kabupaten untuk menghasilkan hasil. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, Pandis, saksi-saksi dari masing-masing calon bupati maupun gubernur, tolong jangan diusir. Kalau bisa sama-sama lakukan pemilu itu. Ya. Jadi kita saksikan hal-hal teknis, hal-hal yang bersifat motivasi maupun hal-hal yang bersifat hal-hal itu sudah disampaikan. Saya kira teman-teman semua kita orang Kristen, kita jaga apa yang diajarkan tentang kehidupan yang baik, bahkan yang diajarkan dalam firman Tuhan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin jadi perhatian buat teman-teman PPD 46 distrik. Kemudian kalau bisa, karena ini mengingat waktu, jadi kalau satu hari logistik pada tanggal 27, nanti pada jam 7 sampai jam 1 setelah terlaksana pemilu, kalau satu hari bisa selesai, saya rasa teman-teman bisa, kalau bisa nanti semua logistik kotak itu dibawa kembali ke kabupaten. Ya, ini penting juga. Jangan sampai kotak itu ditinggalkan hasil saja yang bawa di kabupaten. Kotak suara, kertas suara dengan segala macam yang ada dalam kotak suara itu dibawa kembali ke kabupaten. Ya, teman-teman PPD, perhatikan itu, karena kalau terjadi sengketa dan lain-lain nanti kita kembali ke kotak itu lagi. Jadi teman-teman PPD tolong perhatikan itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mengenai hal-hal teknis teman-teman yang tidak hadir atau yang sudah hadir, tolong sampaikan kepada teman-teman PPD yang lain. Jadi kami akan bantu perekapan sirekap itu di kabupaten, di Aula Gidi. Begitu saja, terima kasih, saya kembalikan waktu.